berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Salam. Kita ada karena pertolongan Tuhan yang menciptakan kita semua. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Mari kita bawa yang terbaik. Kita bawa hidup kita bagi penyembahan dan kemuliaan Tuhan Allah kita. Katakan pujian dan syukur. Haleluya. Terima kasih. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya
kami mempersembahkan segenap hidup kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau telah menciptakan kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Dan Engkau telah jadikan kami berharga di mata-Mu. Kami sadar bahwa kami ada bukan karena kekuatan kami, tetapi hanya karena anugerah Tuhan, hanya oleh kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kalau pada saat ini kami ada di rumah-Mu. Semua juga karena anugerah Tuhan. Kami mau persembahkan puji-pujian, kami mau bersukacita di hadapan-Mu Tuhan, memuliakan Engkau. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Haleluya, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk, saudara dikasihi Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 5 ayat 11 berkata bahwa semua orang yang berlindung di dalam-Mu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita terima sukacita surga. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, Tuhan Bapa yang bergelora.
bersuka di dalam Tuhan, karena Tuhan yang memberikan sukacita itu kepada kita. Haleluya. Yesus Tuhan kita adalah sumber sukacita kita. Mari kita siapkan hati kita. Dengan sukacita kita mau sambut firman Tuhan. Haleluya. Yesus sukacitaku. Kekuatanku, penolong dalam kesulitan.
Tuhan, seperti pujian yang kami lantunkan di hadapan Engkau Tuhan, apapun yang terjadi dalam keadaan kami sekarang ini, Tuhan berkarya untuk kebaikan kami. Kami yang hadir di tempat ini, kami yang menyaksikan tayangan ibadah hari ini, akan pulang membawa sukacita yang baru. Karena di dalam kami Tuhan, ada Roh Kudus yang terus menguatkan hati dan iman kami untuk terus mau berkarya bagi Tuhan. Sukacita kami dari surga tiada pernah habis. Sukacita kami karena Yesus sendiri yang mengurapi kami. Yang bersyukur pada pagi hari ini yang merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Makin kami undang Engkau untuk berbicara lewat renungan hari ini, lewat firman hari ini, menguatkan setiap kami, menegur dan mengubah setiap kami. Biar kami pulang dengan damai sejahtera dan diubahkan di dalam Kristus Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari-hari yang luar biasa, kita masuk di penghujung tahun. Banyak yang terjadi, banyak sukacita, banyak pergumulan yang sudah dijawab Tuhan. Ada banyak hal yang kita alami bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya pulang dari tempat ini pun ada sukacita yang baru yang akan kita terus rasakan dalam Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan pada pagi hari ini di Matius 24 ayat 12. Di Matius 24 ayat 12. Boleh ditayangkan di LCD. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dalam versi mudah dibaca atau Alkitab dengan terjemahan yang lain dikatakan, banyak orang akan semakin berkurang kasihnya karena kejahatan semakin bertambah-tambah dan merajalela. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini subtema yang rindu untuk saya bagikan dengan Bapak Ibu sekalian adalah being faithful in a faithless world. Menjadi setia di dunia yang tidak beriman. Menjadi setia, faithful, kesetiaan, faithfulness, kesetiaan, faithless, orang yang tidak beriman. Dunia ini semakin lama semakin bobrok. Dari zaman Tuhan Yesus berkarya, makin hari makin kita lihat bahwa situasi tidak lebih baik di dunia ini. Berita-berita kita baca, media-media kita baca, kita lihat kehidupan dan juga lifestyle seseorang tidak semakin hari tidak semakin menyerupai Kristus, justru malah semakin merosot. Tapi di sini hari ini kita mau belajar bersama-sama dengan belajar tentang iman, kasih, dan sukacita yang dalam Tuhan. Kita mau memerangi. Kita dipanggil untuk menjadi kontradiksi dari dunia ini. Kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang tidak terlarut, yang tidak malah menjadi satu seperti dunia, tapi malah menjadi pribadi yang mengubah dunia ini. Matius 24 ayat 12 dikatakan, banyak orang, kebanyakan orang, sebagian besar orang akan semakin berkurang kasihnya. Bahkan dikatakan kasihnya menjadi dingin karena kejahatan semakin merajalela. Di ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan, orang yang endurance, orang yang persisten, orang yang pada akhirnya memegang teguh keyakinannya, imannya di dalam Tuhan, dia selamat. Di dunia yang semakin merosot, di dunia yang tidak mengenal iman, cara bertahan yang paling mudah dan paling dasar yang Tuhan ajarkan hari ini adalah memiliki pertahanan diri yang baik. Orang yang bertekun, tetap bertahan dan setia dalam kondisi dunia yang makin merosot, yang akan selamat. Yang akan bertahan, yang akan selamat. Tidak ada janji bagi kehidupan setiap orang yang percaya luput dari yang namanya penderitaan dan kegagalan. Bahkan lagu yang sering kita lantunkan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Dia tidak pernah janji kemudahan dalam hidup kita. Saya berbicara mewakili kita semua bahwa 2024
yang kita lewati dengan berbagai situasi. Saya mengalami banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya di 2024 ini. Saya operasi pada 2024 ini. Saya tidak tahu gejala apa, saya hanya merasa sakit lambung atau merasa tidak nyaman, begah ya bahasanya. Ternyata saya punya batuk empedu sebesar 3 cm dan harus diangkat. Dan beberapa waktu yang lalu saya sudah konsultasi, ternyata saya juga harus operasi untuk tenggorokan saya ini yang belum pulih. Tapi Tuhan menguatkan setiap kisah yang saya harus alami ini dengan sebuah sukacita. Saya berdoa sama Tuhan. Saya ada pelayanan, modal saya kerja juga dari suara. Pelayanan saya juga kebanyakan bernyanyi dengan Tuhan, dengan jemaat. Membawa renungan juga dengan menggunakan suara. Saya percaya Tuhan sembuhkan iya, walaupun saya harus melewati serangkaian operasi medis. Faktanya beberapa waktu kemarin dokter membuka bahwa leher saya itu terlalu pendek, sehingga menyebabkan asupan oksigen dalam tubuh saya itu kecil. Dan terungkap ketika saya tidur saya mengorok. Itu terganggu banyak mungkin di sini yang kalau merasa tidurnya mengorok, mengalami sleep apnea atau henti nafas. Nah, yang aware atau yang sadar itu istri saya karena dia bersebelahan. Terganggu, loh, kenapa? Tiba-tiba kalau mengorok kok sepersekian detik berhenti nafasnya. Oh, akhirnya dikonsultasikan ke dokter. Tenggorokan dan kerongkongan saya itu terlalu pendek karena leher saya kecil dan pendek. Itu harus disiasati dengan dioperasi kecil ya di tenggorokan saya supaya kualitas tidur dan juga suara saya kembali. Hidup tidak selalu mudah, hidup tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, justru itu poinnya. Hidup ini tidak melulu tentang apa yang kita inginkan, tapi yang Tuhan inginkan. Tidak ada janji dari Tuhan yang selalu mengadakan hal yang besar dan sukacita. Tapi Tuhan izinkan kadang ada lika-liku dalam hidup kita yang harus kita jalani dengan bijaksana, dengan beriman. Iman teruji karena memang kita harus menghadapi serangkaian hal yang harus kita alami. Hal baik, hal buruk, semua mendatangkan kebaikan untuk kita. Dikatakan di ayat 9 dan 10, tetapi orang percaya akan mengalami hal yang lebih berat, yaitu penolakan karena iman mereka kepada Yesus. Selain kejahatan yang merajalela, ada kondisi yang hari-hari ini harus dihadapi oleh umat Tuhan. Kalau kita juga aware atau kita mawas diri, kita sering membaca 2024 ini juga izin pembangunan ibadah juga tidak mudah. Iman kekristenan juga diuji. Di tengah gaya hidup yang saat ini semakin merosot, iman kekristenan juga diuji. Prinsip-prinsip dunia masuk terselip dalam kehidupan kita. Tantangan besar yang harus kita alami menjadi umat yang percaya pada Tuhan. Zaman sekarang menjadi anak Tuhan yang setia dan mengasihi dengan sungguh-sungguh susah atau tidak? Susah ya. Ada cerita lagi. Di kantor saya itu ada situasi di mana sering terjadi telepon. Jadi kemarin teman saya dapat telepon yang mengatasnamakan salah satu BUMN dan juga badan kesejahteraan. Dia telepon kalau dia itu berkas-berkas zaman dia dari luar kota ke Semarang ada yang bermasalah. Dan situasi seperti itu membuat dia harus menyelesaikannya di kantor polisi. Kalau tidak, nanti dokumen dan juga data-datanya tidak bisa diakses. Karena panik, waduh, ini dia mau persiapan untuk menikah dan juga dia harus menyiapkan sesuatu. Dia akhirnya merasa, waduh, ini saya harus bereskan. Ternyata usut demi usut, yang telepon itu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang akan meretas datanya. Itu hal yang pertama. Orang zaman sekarang diwajarkan kasihnya menjadi dingin karena banyak merasa dimanfaatkan. Yang kedua, banyak yang namanya love scamming. Ada modus-modus love scamming yang menjadi modal aplikasi chatting online. Ini kalau anak muda mungkin tahu ya, love scamming. Ini adalah konsep penipuan romansa atau romantis dalam bentuk rekayasa sosial, di mana penipu mentargetkan individu yang mencari
persahabatan atau hubungan. Jadi zaman sekarang anak muda itu kenalan itu bisa jadi dari media online, dari aplikasi-aplikasi dating, aplikasi-aplikasi kencan online. Akhirnya ada pihak-pihak yang memanfaatkan kekosongan dan kerinduan seseorang untuk bersahabat atau menjalin relasi menjadi sebuah peluang bisnis dan juga situasi penipuan. Memanfaatkan romansa tersebut kemudian mereka dimanipulasi dan tujuannya untuk mendapatkan uang atau layanan lain. Hari-hari ini kita melihat ya banyak nama-nama yang meresahkan. Kalau anak muda mengikuti ada, mohon maaf, nama-nama Agus ya kan. Nah, ada Agus ya, tidak punya lengan ya kan. Dia memanipulasi objeknya atau individu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Tapi puji Tuhannya di sini semua Agus cinta Tuhan ya. Semua Agus benar-benar mengasihi Tuhan di sini. Nah, Agus yang di luar sana itu banyak yang meninggalkan Tuhan, bahkan tidak mengenal Tuhan. Caranya gimana? Dia memanfaatkan situasi seseorang untuk mendapatkan kesenangan dan juga melampiaskan hawa nafsunya. Itu cara kerja dunia. Orang mau memanfaatkan rasa ibanya mungkin. Dia ulik-ulik perasaan dan juga dia ulik-ulik kerinduan seseorang untuk bersahabat, akhirnya dimanfaatkan. Nah ini Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang zaman sekarang hatinya keras, hatinya dingin. Karena apa? Karena takut dimanfaatkan. Karena takut kasihnya ini dicederai. Karena takut menjadi orang Kristen yang bodoh dan tidak bijaksana, sehingga dimanfaatkan situasi seperti itu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus berkeras hati dan tidak mengasihi orang lain? Tentu saja tidak. Tuhan menginginkan setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan itu dilembutkan hatinya, diberikan hikmat untuk menolong seseorang dengan porsinya. Tuhan akan jauhkan kita dari penipuan kalau kita memang dekat dan lekat dengan hatinya. Karena kita paham, mengasihi ciptaan, mengasihi penciptanya. Mengasihi pencipta mendorong kita untuk berlaku baik pada ciptaannya. Kita akan tahu, seseorang yang memanfaatkan kita hanya untuk kepuasannya, Tuhan akan tolong kita untuk sadar. Dan hari-hari ini banyak orang memilih jalan singkat bahwa aku nggak mau terlalu terlibat dengan orang lain supaya aku tidak dilukai dan tidak ditipu. Padahal Tuhan sendiri berkata bahwa kasihmu itu harus semakin besar tiap harinya. Kasihmu harus semakin mencerminkan dan kesetiaanmu akan melambangkan kemuliaan Tuhan. Dan mengapa kita terus harus berbuat baik dan menjunjung kejujuran dan kesetiaan dalam hidup kita, meskipun dunia terasa semakin kejam dan tidak peduli dengan hidup kita. Kasih itu cerminan dari pertobatan seorang percaya. Mengasihi orang lain itu adalah gaya hidup seseorang yang sudah menerima Kristus. Jadi wajar kalau kita melihat dan rasa iba itu muncul, karena Tuhan terlebih mengasihi ciptaannya. Dia tolong kita merasakan apa yang dia rasakan. Maka tidak heran beberapa orang dengan welas asih, dengan kebaikannya yang dari Tuhan, mau menolong orang lain. Sampai sekarang saya dan ibu saya itu tidak tahu, waktu ibu saya kecelakaan, ada hamba Tuhan atau mungkin orang yang digerakkan Tuhan yang memberikan bantuan ketika di dalam rumah sakit itu. Sebagian besar atau separuh dari tagihan dari biaya rumah sakit itu dibayar oleh beliau. Faceless, tidak mau diketahui siapa orangnya. Kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan sampaikan ucapan terima kasih ini pada hamba-Mu yang tergerak hati. Tuhan mau setiap kita hatinya ini tidak dikeraskan untuk melakukan kebaikan. Tuhan mau kita ini semakin hari semakin mencerminkan seorang Kristen yang dekat dengan Tuhan. Saya tahu tidak sedikit orang di tempat ini yang pernah dikecewakan karena berbuat baik. Tapi ini berita baik untuk setiap orang baik yang pernah dikecewakan, bahwa Tuhan memperhitungkan kebaikan hati yang tulus itu di hadapan Tuhan. Yang berhitung itu adalah Tuhan. Yang mempiutangi kepada Tuhan itu adalah kita. Tuhan memperhitungkan untuk setiap kebaikan kita. Cerminan pertobatan adalah mengasihi dengan tulus.
dari orang-orang yang mengenal Tuhan. Karena menjadi setia dan tetap setia di dalam Tuhan, menjadi setia dan tetap setia, itu tidak berbicara tentang momen saja, tapi tentang komitmen. Momen atau season Natal, momen Lebaran, kalau saya di toko kan ada diskon seperti itu temporer. Tapi Tuhan meminta kasih kita itu tidak momentum saja, tapi Tuhan minta untuk kasih kita ini berlangsung secara komitmen terus-menerus, diperbaharui hari demi hari, diingatkan, bertumbuh, dan terus mengasihi. Karena Tuhan memberikan perintah yang baru untuk saling mengasihi. Dia minta kita mengasihi Dia lebih dari apapun. Dia minta kita mengasihi sesama manusia kita seperti mengasihi diri sendiri. Menjadi setia dan tetap setia itu bukan pilihan, tetapi keputusan. Dengan sadar, secara sukarela kita meminta dan juga mengajukan diri. Karena kita memutuskan, kita making decision. Kita membuat sebuah keputusan untuk membuat diri kita setia. Tuhan tidak berikan pilihan, kamu boleh setia, boleh enggak. Ya benar, kalau kamu tidak setia ya kamu akan berakhir digulung oleh dunia. Tapi hari ini saya mau mengingatkan sebagai sesama saudara seiman bahwa menjadi setia dan mengasihi itu bukan pilihan, tapi keputusan. Jadi mari buat keputusan hari ini untuk mengasihi, untuk tidak menjadi tawar hati untuk mengasihi orang lain, untuk tidak menjadi tawar hati walaupun dunia ini jahat. Tapi kita ini adalah orang-orang yang dipilih untuk mengasihi. Ini adalah keputusan, dan kita tidak bisa memilih-milih situasi kesetiaan kita. Gak bisa kita memilih, saya mau setia kalau hidup ini berjalan dengan lancar. Saya mau setia kalau kehidupan saya itu baik-baik saja. Saya mau setia kalau hidup saya sedang sehat. Hari-hari ini tema hidup saya ini saya lagi bersukacita karena pernikahan 50 tahunnya Pak Hosea dan Bu Hosea. Saya datang kemarin, saya cerita di Baktian Pria, saya datang ke rumah Pak Hosea dan Bu Hosea dengan istri saya minta didoakan supaya saya dan istri saya sampai ke titik di mana saya bisa merayakan seperti itu. Karena 5 tahun menikah saling mengasihi, jatuh bersama, bangkit bersama, makan nasi kecap bersama, makan nasi gurami bersama. Saya ingin mengalami hal seperti itu. Dan kasih ini seperti ikatan komitmen, setia sampai mati seperti ini. Yang barusan menikah juga kemarin janji setia di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Susah senang, kaya miskin, diberikan keturunan dan tidak, dalam susah. Banyak situasi yang harusnya kontradiksi yang diucapkan oleh Bapak Pendeta, masih mau menerima enggak? Ketika sedang mempersiapkan, kita menjawabnya iya, saya bersedia. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun bersama, kasihnya mulai dingin. Karena apa? Karena kejahatan-kejahatannya terungkap. Tidak transparan mungkin, tidak mementingkan keutuhan keharmonisan keluarga, akhirnya terjadi perpecahan. Nah ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya kalau melihat hamba Tuhan atau orang-orang yang mengasihi Tuhan sampai di usia senjanya, saya selalu berdoa sama Tuhan, saya boleh dan Tuhan minta sampai ke titik itu. Karena saya masih muda kok sakit-sakitan, saya bilang seperti itu. Saya ingin punya kekuatan sama seperti Pak Sarwo, saya bilang gitu. Saya masih ingin, wah, strong. Saya kalau naik tangga masih ngos-ngosan, saya harus olahraga. Saya disuruh Pak Harto untuk diet, kamu diet. Nanti saya bikinkan komunitas obesitas loh. Saya diet 10 kilo, saya turun. Saya mau sehat karena saya ingin setia melayani. Ini tantangan dan keputusan untuk setiap kita. Jangan sampai kesehatan kita menjadi penghalang untuk kita merasakan sukacita dari Tuhan. Jangan sampai kebutuhan ekonomi menjadi penghambat untuk kita dengan leluasa memuji Tuhan. Mari saya ajak kembali untuk merefresh cinta kita dan kesetiaan kita sama Tuhan. Karena kalau kita tidak memulai dari diri kita bersama dengan Tuhan, menghadapi dunia yang ngeri seperti ini, ya kita akan ikut-ikutan.
Saat keluarganya happy, berkelimpahan, anaknya sekolahnya sukses, terima rapot kemarin nilainya bagus, kita upload, situasinya menyenangkan, kita bahagia, kita setia. Atau bahkan kita diuji dengan, kita lagi rame nih usaha kita, sampai kita nggak bisa menyempatkan diri untuk beribadah, ini teguran. Bahwa kalau ditambahkan, yang berkurang harusnya keegoisan kita. Kalau berkat ditambahkan, yang bertambah sukacitanya. Semakin mengasihi Tuhan, semakin menginginkan Tuhan lebih dari apapun. Tantangan bagi para pengusaha, tantangan bagi para pekerja. Jangan sampai kita mendewakan, mengagung-agungkan kebutuhan kita untuk kita menjalani hidup, dan kita melupakan bahwa pemberi itu sendiri yang harusnya kita prioritaskan. Untuk saya juga, saya hari Minggu itu bekerja, tapi puji Tuhan setiap kali saya ibadah, teman saya menyediakan waktu untuk bertukar, sehingga ketika saya selesai pelayanan, saya bekerja pun siap, ready. Apa yang harus dibayar? Ya rasa letih pasti, waktu bersama keluarga pasti. Saya ingin semua berjalan dengan baik. Saya siap berkorban untuk waktu dan tenaga. Nah, itu tantangan untuk kita semua. Kalau minta sama Tuhan dikasih kelimpahan, minta juga kekuatan untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Karena kadang Tuhan izinkan kelimpahan datang juga untuk menguji seberapa setia kamu pada Tuhan atau berkat Tuhan. Saat sehat kita paling mudah mengasihi. Saat sakit begitu berat. Boro-boro mau mengasihi orang lain, menerima kenyataan bahwa sakit yang tidak berujung sembuh aja berat. Yang pernah sakit menahun, pernah bergumul tentang rasa sakit pasti tahu rasanya. Nggak maido, ada rasa kecewa iya, tapi itu puji Tuhannya kenapa? Tuhan sayang. Kalau ada yang serong, ada yang keliru, Tuhan ingatkan. Maka pentingnya beribadah, bersekutu, berkomunitas itu ada yang mengingatkan. Jangan merasa mampu berdiri sendiri. Jangan merasa mampu bisa menyembuhkan diri sendiri. Perlu saudara seiman, perlu para pemimpin rohani untuk mengatakan, untuk mengevaluasi bahwa kadang kekecewaan datang, Tuhan bisa hiburkan, jadikan sukacita. Mudah kalau sehat itu mengatakan memuji Tuhan itu mudah sekali. Dalam kelimpahan memuji Tuhan mudah sekali. Mari kita buka di Yohanes 13 ayat 34. Ini perintah baru yang Tuhan katakan supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Yohanes 13 ayat 34. Bisa dibantu kok itu? Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ada sebuah interaksi dari dua arah. Saling mengasihi harus ada yang memulai. Wah, kalau aku mengasihi dulu, nanti kalau tidak berbalas gimana? Akhirnya tidak memulai. Mulai dari saat ini mengasihi. Kasihi suamimu, kasihi istrimu, kasihi anakmu, kasihi orang tuamu, kasihi saudaramu. Aku memberikan perintah baru. Perintah yang baru. Bukan berarti meniadakan perintah yang lama, tapi ini memperbarui, itu mengupdate. Jadi kalau di handphone itu selalu ada update software itu supaya fiturnya semakin melimpah, semakin baik, semakin relevan untuk digunakan hari-hari ini. Nah, Tuhan mengupdate kita dengan perintah yang baru supaya bisa menghadapi tantangan hidup yang semakin berat. Kalau kita acuh tak acuh, tidak peduli dengan updatean yang Tuhan berikan lewat firman-Nya, ya kita akan tertinggal. Software kita akan usang, memori kita akan penuh. Tidak sedikit yang HP-nya lemot kan. Nah, kalau mau kinerja kita optimal, upgrade. Kalau HP-nya penuh harus ngapus-ngapus, baterainya boros harus dicas terus. Kemana-mana bawanya power bank, bawa aki, ya. Kemana-mana bawa tambahan baterai. Kemana-mana bingung, harus ngapusi pesan dulu karena memorinya penuh. Nah ini
Hidup kita kalau tidak diupdate dengan firman Tuhan yang memperbarui hidup kita, usang kita. Maka tidak sedikit anak Tuhan yang memakai prinsip dunia dan filsafat dunia yang melemahkan iman mereka, karena ketika ada patch baru masuk untuk diupdate, mereka anti. Enggak mau, kalau diupdate nanti saya harus bayar harga. Nah, ini tantangan dari Tuhan itu, kalau kita semakin kenal firman, semakin diperbarui, hidup kita tidak akan semakin lebih nyaman. Hidup kita akan ditantang untuk jadi lebih baik lagi. Aku memberikan perintah baru supaya kamu saling mengasihi. Ini perintah. Ini bukan pilihan, ini perintah. Perintah itu wajib hukumnya. Kembali ke ayat pertama tadi yang kita baca tadi. Ayat pertama tadi menuliskan bertambah banyaknya kedurhakaan, kejahatan, dosa yang merajalela. Kalau di bahasa lain, di bahasa Inggris dikatakan lawlessness. Lawlessness itu keadaan tidak mentaati hukum, huru hara. Mungkin Pak Yusuf yang pernah menangani huru hara di jalan. Kalau huru hara itu kondisinya chaos, tidak beraturan, harus pakai tameng pelindung kalau ada tawuran. Liar, di dunia yang semakin liar ini, banyak orang melegalkan kehidupan bersama tanpa ikatan suami istri. Mereka bilang biasa. Situasi seperti itu yang kita hadapi saat ini. Kalau kita tidak mengupdate diri kita, punya cinta yang besar sama Tuhan, ya kita akan semakin membenci dunia dan akan apatis dengan apa yang terjadi dengan dunia. Jangan masukkan kita dalam bilangan orang banyak itu. Pak, tadi dikatakan bertambah banyaknya atau banyaknya orang. Nah, hal pertama yang kita mau doakan, jangan masukkan Tuhan aku dalam bilangan orang-orang yang durhaka tadi, dalam bilangan orang-orang yang bertambah jahat. Masukkan aku dalam bilangan kecil yang tidak tergolong dalam orang-orang durhaka. Jangan sampai masukkan kita dalam bilangan orang banyak yang menabur kejahatan seperti itu. Meskipun kasih kita seringkali dimanfaatkan, tapi kita mau saling mengasihi, mau mengembangkan kasih yang bertumbuh berporos pada Yesus. Kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Pernah berbuat baik sama saudara, tapi dia tidak mengindahkan, atau dia tidak ingat, mulai saat ini percaya bahwa Tuhan yang mengasihi kita, yang membuat kita mengasihi. Kalau tidak ada berbalas dari manusia lain, kita terlebih dahulu mengingat, aku berbuat baik itu karena ini adalah gaya hidupku sebagai seorang anak Tuhan. Ini bukti pertobatanku karena aku adalah orang yang dikasihi Tuhan. Butuh sikap yang tegas dan jelas. Orang-orang yang hidup dengan prinsip dunia dan kita yang hidup dalam kasih karunia. Tuhan kasih batasan yang jelas. Kamu mau hidup sebagai seorang yang mencintai dunia ini atau cinta firman, harus ada batasan yang jelas. Gak bisa kita di tengah-tengah, gak bisa kita abu-abu. Kalau kita memang ingin ikut dengan Tuhan, Tuhan mengatakan perintahnya untuk saling mengasihi, kasihilah. Jangan menyimpan akar kepahitan, jangan menyimpan sebuah dendam, jangan menyimpan kekecewaan. Bilang sama Tuhan, Tuhan besar, Tuhan tuh bisa angkat hal itu. Cuma mengangkat hal yang buruk dalam hidup kita, itu akan meninggalkan sesuatu yang harus kita perjuangkan, yaitu rasa tidak nyaman. Butuh sikap yang tegas. Kalau di ayat yang tadi dikatakan banyak orang sekarang semakin jahat dan kasih menjadi dingin, itu karena salah satu tanggung jawab kita. Karena anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan itu bungkam, tidak mau bekerja bersama dengan Tuhan, tidak mau bermitra dengan Tuhan untuk mengasihi satu sama lain. Kekristenan tidak dipanggil untuk menjadi seorang yang egosentris. Kekristenan dipanggil untuk menjadi orang yang berdampak. Nah, lalu di dunia krisis iman ini yang sangat anti dengan kesetiaan dan kasih, apa yang harus kita kerjakan? Mari kita buka di 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ke 13, bagian terakhir yang akan saya bagikan. 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 13 saya bacakan. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Sebab itu
Hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat ketiga, ikutilah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injil. Sampai ayat 8 dulu. Kesetiaan dianggap sebagai karakteristik yang langka zaman sekarang, karena kita hidup di tengah masyarakat yang semakin takut dengan komitmen. Kenapa? Banyak zaman sekarang ngelamar kerja, dikasih job desk, capek sedikit, nggak cocok sedikit, dia berhenti tengah jalan. Cik Liana sebagai HRD pasti tahu, generasi zaman sekarang pertama menggebu-gebu mau daftar kerja, memohon-mohon diterima, setelah diterima dikasih job desk, wah, di tengah jalan dia ngeblas bahasanya, dia pergi, dia tidak mengerjakan tanggung jawabnya. Banyak situasi seperti itu. Kesetiaan, loyalitas zaman sekarang itu barang langka. Kalau ada, dianggap aneh. Tidak jarang kita mendapati juga situasi seperti itu. Banyak orang berbisnis dengan cara yang tidak benar. Ada korupsi terselubung di balik keinginan-keinginan berbisnis, itu juga ada. Nah, kita belajar dari Timotius ini. Paulus menuliskan kepada anak didiknya Timotius ini yang masih muda untuk diingatkan dan didorong untuk memegang teguh kesetiaan di dalam Tuhan, dan pentingnya kesetiaan di tengah dunia yang tidak setia, di tengah dunia yang tidak beriman. Maka bagaimana kita anak-anak Tuhan untuk bisa setia di tengah kondisi dunia yang semakin merosot seperti ini? Yang pertama dikatakan di ayat pertama di 2 Timotius 1 bagian pertama bisa dicatat, mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatannya. Dalam ayat pertama dikatakan Timotius didorong untuk menjadi kuat di dalam kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Paulus tidak mengharapkan Timotius mengandalkan dirinya sendiri, karena kalau mengerjakan pelayanan di tengah usia yang muda dengan kekuatan dia sendiri pasti capek, pasti menyerah. Nah, kita juga ditantang kalau mau bisa mengalahkan dunia dengan kejahatannya, yang pertama andalkan kekuatan dari Tuhan. Hal yang sering dikatakan hamba Tuhan kan, andalkan Tuhan. Susah mengandalkan Tuhan itu. Percaya sama Tuhan itu berarti meletakkan dengan kontrolnya Tuhan. Yang pertama kalau mau menghadapi dunia yang semakin tidak beriman, yang pertama andalkan Tuhan. Karena menghadapi orang-orang yang tidak beriman itu capek. Menghadapi dunia yang semakin jahat itu capek. Maka kalau Tuhan sendiri yang tidak menguatkan, kita yang akan lemah. Kita tahu Timotius harus dikuatkan oleh Allah saja. Allah sendiri yang bisa menguatkan Timotius. Maka kita harus meneladani perintah dari Tuhan sendiri. Dengan mengandalkan Tuhan, itu berarti kita mengambil peran penting, menjadikan Tuhan sebagai kontrol penuh dalam hidup kita. Kalau hidup kita mengadakan hidup dengan kekuatan sendiri dan kita mengabaikan peran Tuhan, ya kita sendiri akan hancur dengan dunia ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Tuhanlah kekuatan dan perisaiku. Pemazmur mengatakan berkali-kali. Karena apa ya? Karena memang kita lemah. Kalau menghadapi dunia yang jahat, kita ini lemah. Bahkan cenderung bisa ikut seperti dunia. Maka andalkan Tuhan yang pertama. Yang kedua, jika kita dikatakan kalah jumlah ya, tadi katakan banyaknya orang semakin durhaka. Kalau kita golongan orang yang sedikit, berarti kita kan orang yang kalah jumlah. Bagian yang kedua yang bisa kita kerjakan untuk menghadapi dunia ini, kalau kita kalah jumlah, maka kita harus menambah jumlah. Karena begitu banyaknya kedurhakaan dunia ini, maka kita harus berlomba-lomba menambah kualitas dan kuantitas orang percaya.
untuk menjadi pelaku kebaikan dari firman Tuhan. Poin kedua ini adalah di ayat yang berikutnya, apa yang telah engkau dengar saat ini daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah juga. Kita ini juga harus punya multi level marketing seperti ini. Sudah dengar hal yang baik, kerjakan. Kita sudah kalah jumlah, kita ini sudah minoritas. Kita ini adalah bagian kecil orang percaya. Yang sudah bagian kecil kualitasnya minim, yaitu semakin hancur. Maka sekarang Tuhan ajarkan, kalau mau menghadapi dunia, tambah jumlah kesetiaan kita, tambah jumlah manusia-manusia yang mengasihi Tuhan. Percayakan dan ajarkan. Ini tanggung jawab kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih di rumah yang tidak pernah mengajarkan prinsip kebenaran firman Tuhan pada anak-anaknya, mulai sekarang belajar sama-sama. Bikin mesbah keluarga, diskusi bersama. Harusnya yang kenal pertama kali tentang Tuhan itu di keluarga. Ajak anak kita sama-sama berkomitmen untuk belajar firman Tuhan. Maka bilangan yang sedikit akan bertambah banyak karena orang-orang percaya diajarkan dan mengajarkan. Kita bermultiplikasi. Banyak orang diberitakan kabar gembira, banyak orang menerima Kristus, banyak orang menjadi pelaku kebaikan firman. Maka jumlah orang-orang yang didoakan akan kita kalahkan karena kita bertambah kualitas dan kuantitas kita. 2 Timotius 2 tadi dikatakan, engkau telah mendengar yang kuajarkan. Banyak orang lain yang mendengarkan hal itu juga. Berikan ajaran itu kepada orang yang dapat kau percayai, sehingga mereka juga mengajarkan. Seperti obor yang saling menyalakan. Ada obor disalurkan dengan obor lain, apinya tidak berkurang, justru malah bertambah terang. Saya suka dengan konsep obor ini. Kalau waktu pramuka, desa dharma pramuka, obornya disalurkan satu sama lain. Dari yang satu pencahayaannya satu jadi 10. Nah, kalau satu orang di tempat ini mengabarkan kabar gembira, Injil ini yang diberitakan itu bukan hanya tanggung jawab hamba Tuhan, bukan hanya tanggung jawab Pak Hose, Pak Lukman, Pak Harto, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, Bu Ivon dan segala macam. Kita semua ini wajib mengajarkan, karena kita kan disebut orang yang dapat dipercaya. Masa kita nggak mau dikatakan orang yang bisa dipercaya? Trustworthy gitu. Kita tuh orang dipercaya. Maka ajarkan sama anak-anak kita, sahabat kita, adik kita, orang tua kita, supaya obor kebenaran tersalur. Bagian yang terakhir, untuk mengalahkan dunia, poin yang ketiga, bertahan dalam kesulitan. Kalau saat ini kita dalam kondisi kesulitan, bertahan. Karena yang bertahan sampai akhir, dia akan menang, yang akan diselamatkan. Be ready to do without the... Siaplah walaupun dalam ketidaknyamanan. Siaplah walau kamu harus mengerjakannya tanpa kenyamanan. 2 Timotius 2 ayat 3 itu kalau diterjemahkan dengan bahasa Inggris, be ready to do without the comfort of life as a one of the army of Jesus Christ. Kalau jadi seorang tentara ini ya kadang nggak nyaman. Tentara yang masih sibuk dengan urusannya, masih meleng mikir ke keluarganya. Di medan perang kalau dia tidak fokus, yang dipertaruhkan nyawanya. Kita ini sedang bertanding. Kalau kita ini adalah tentara, kita ini atlet. Nah, ini atlet kalau tidak fokus juga dan tidak mematuhi peraturan, ya didiskualifikasi. 2004 salah satu tim sepak bola Juventus, dia terlibat kalsiopoli atau pengaturan skor. Padahal dia juara. Juaranya dianulir, dia didegradasi ke tim seri B karena kedapatan dia curang. Ini bagian atlet yang seperti dikatakan di firman ini. Kalau kamu jadi tentara, kamu meleng ya, kamu di medan pertempuran bisa mati, komandanmu akan marah. Kalau kamu jadi atlet gak mematuhi peraturan, ya kamu akan gagal. Kamu harus bertahan, kamu mematuhi. Kalau kamu jadi petani, kamu mengusahakan ladangmu, tidak kerja keras, ya kamu tidak bisa menikmati hasil. Maka bertahanlah, kerjakanlah panggilanmu dengan setia di tengah dunia yang tidak setia. Caranya gimana? Caranya tapi andalkan Tuhan, terus sebarkan kebaikan firman Tuhan, ajarkan firman Tuhan, lalu bertahan, masih mampu. Katakan pada diri kita bahwa Tuhan sendiri yang akan menguatkan kita, menolong kita. Keep mind, setia kepada Tuhan berarti memilih percaya dan mengasihi Dia
di antara pilihan yang lain. Kita memilih setia pada Tuhan, berarti mengingat seperti ayat 8. Ingat, Yesus yang kita beritakan ini adalah poin penting, poros utama kita menjadi Kristen. Yang kita beritakan itu Yesus. Tidak peduli seberapa berat hidup kita, yang kita beritakan Yesus. Jangan lebay, jangan berlebihan merasa orang paling menderita di dunia ini. Paulus pernah karam kapalnya, pernah menderita, pernah dipukul, disesah, dicambuk. Dia tidak alay, dia tidak berlebihan. Maka bertobat, fokus pada Yesus yang kita beritakan, yang membuat kita mampu mengalahkan dunia. Poin utama, Yesus yang akan menolong kita. Dan setiap anak Allah yang sanggup mengalahkan dunia yang jahat ini, dan kita mengalahkan dunia dengan iman kita. Ayat terakhir kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 4. Mari kita bangkit berdiri, kita bacakan bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. 1 Yohanes 5 ayat 4 kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 5 ayat 4. 3, 2, 1. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman kita mengalahkan dunia. Kita mampu menerobos setiap kesulitan dalam hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya iman yang Kau berikan pada kami, Engkau perlengkapi kami untuk mengalahkan dunia yang jahat. Engkau berikan kami kesetiaan terlebih dahulu yang membuat kami melihat Tuhan, yang membuat kami setia di dalam Tuhan karena Engkau terlebih dahulu setia. Maka Tuhan, kuatkan iman kami, berikan kami sukacita untuk bisa menjalani hidup kami dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Berikan lidah, bibir kami semua, hati kami semua, keinginan dan keputusan untuk mengajarkan firman Tuhan kepada siapapun. Karena dunia ini butuh mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia. Berita firman, berita Natal, kebangkitan Tuhan, itu semua untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Yesuslah sumber utama poros yang harusnya kami agungkan. Bukan masalah kami, bukan pencapaian kami. Terlebih Yesuslah yang harusnya kami jadikan sesembahan kami yang paling utama dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau berikan kami kemenangan. Dan di dalam Yesus Kristus kami akan berkomitmen, tidak hanya hari ini, tidak hanya pada momen ini, tapi pada sepanjang hidup kami, pada komitmen hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami yang sudah setia pada Tuhan dan terus setia pada Tuhan berkata, amin. Saya serahkan pada Pak Harto. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, kita diajar untuk tetap setia walaupun dunia tidak setia. Kita akan simak. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya, Bapak Didi Cahyo Kartiko. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu, tanggal 29 Desember 2024 dengan pembicara Ibu Evangelis Tri Astuti. Dan berikut warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang.
Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, hadirilah ibadah dan perayaan Natal pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hadir dan ikutilah kebaktian Wanita Betel Indonesia hari Kamis 26 Desember 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hadir dan ikutilah kebaktian kaum pria Jumat 27 Desember 2024 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hadirilah ibadah Natal sekolah minggu gabungan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 pukul 16 atau pukul 4 sore di GPI Nias. Hadirilah ibadah tutup tahun pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagi jemaat yang rindu atau ingin menyumbang snack atau makanan untuk perjamuan kasih pada acara tutup tahun, dapat menghubungi Ibu Sia atau Saudari Melvi. Demikian warta jemaat hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Usia. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita akan berdiri bersama. Tuhan, terima kasih untuk lawatan Tuhan sepanjang ibadah pagi ini. Baik lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu, kami semakin diteguhkan untuk tetap beriman di dalam ibadah kami, pengikutan kami kepadamu sampai langkah yang terakhir. Kami tahu Tuhan, kesukaran hidup yang makin hari makin bertambah. Tapi Engkau sudah ingatkan bahwa hari-hari terakhir akan muncul masa-masa yang sukar. Karena itu kami tidak akan tergoyahkan, bahkan kami semakin setia kepadamu. Berkati hamba-Mu Pak Didi yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kami. Kami semua sudah diberkati dan kami tahu Tuhan, tidak ada satupun yang hadir pagi ini akan pulang tanpa membawa berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati segala aktivitas usaha pekerjaan kami. Juga dalam ibadah online sebentar sore, biarlah tayangan yang dipersembahkan memberkati banyak pemirsa untuk semakin setia. Di tengah-tengah orang yang tidak setia, kami tampil sebagai orang yang tetap setia dan beriman kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap aktivitas kami, Tuhan selalu hadir bersama kami dan memberkati. Sekarang Bapak Ibu angkatlah kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakan kita anak-anak Allah menjadi orang-orang yang mewarisi kerajaannya kekal selama-lamanya. Tuhan menyertai engkau dan memberkati engkau. Hari ini Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah. Hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, Amin. Aku